Halo, perkenalkan nama saya Faisal Raffi Surya Pradana dari TI 4304 dengan NIM 12011902252. Saya di sini akan menjelaskan state codes problem untuk memenuhi tugas penelitian Operation 2 latihan 4. Nah, jadinya tuh di state codes problem ini itu adalah problem yang menyelesaikan specially constructed to illustrate the future and introduce terminologi yang dynamic program. Nah, ya, contoh kasusnya ini adalah misalkan ada seseorang dia ingin mencari keberuntungan dari Missouri, negara bagian Missouri itu ke California dengan tujuannya itu bertambang emas pada masa tahun 90-an. Nah, dia ke tempat starting point sama destinasinya itu udah fix. Nah, tapi itu kita harus consider choice kayak negara-negara bagian mana aja yang melewati dari Missouri ke California. Nah, negara bagian mana tuh? Nah, pada dijelasinnya itu di gambar 10.1. Oke. Nah, di sini tuh kita menjelaskan tentang optimalnya itu. Titik optimalnya dia tuh dia mencari rute yang safest, yang safe gitu dan juga yang cheapest. Nah, di sini tuh ada beberapa tabel yang di bawah. Ini tuh adalah table cost. Nah, di titik ini tuh adalah A itu Missouri, titik awal, ya, dan J-nya itu California atau destinasi. Nah, dan kotak-kotak ini tuh adalah cost-nya. Misalkan dari A ke B itu cost-nya 2, A ke C itu 4, A ke D itu 3, dan juga B ke E itu 7, B ke F itu 4, dan B ke G itu 6, dan begitu juga selanjutnya. Nah, di sini tuh di kotak-kotak ini kita nyari titik yang optimal dari kotak-kotak ini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari kalau udah dari tabel yang tadi digambar. Oke, next. Nah, selanjutnya ini penyelesaian masalahnya. Next. Nah, di first note ini habis itu kita nge-approach nih dari rute termurah, bukan dari rute yang tercepat. Nah, terus di dynamic programmingnya itu sendiri mulai dari uh, small portion itu rute yang terkecil. Nah, habis itu mencari solusi optimal. Nah, dan habis nemuin masalah solusi optimal, habis itu masalah aslinya itu akan terpecahkan. Oke. Nah, kita balik lagi habis itu kita tuh nyari formulasinya. Nah, nyari formulasinya itu dari rute A ke rute J. Nah, X1, X2, dan X3, X4-nya ini adalah uh, yang harus kita cari. Misalkan titik dari titik optimal menjadi solusi optimal itu. Oke. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ini tuh ntar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan yang terakhir bagian keempat, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan solusinya. Habis itu penyelesaian masalahnya itu misalkan dari titik kan stage keempat ini dari titik H titik J, karena costnya ini cuma satu berarti kan udah optimal, berarti milihnya yang 3. Dan juga dari I ke J kan cuma satu doang nih garisnya, berarti udah optimal nih 4, berarti milihnya 4. Oke. Next. Oke, next ke selanjutnya ini iterasi yang ketiga. Nah, habis itu kan dapat dari iterasi yang sebelumnya ini kan 3 sama 4 dari hanya ini. Nah,
habis itu ke selanjutnya ini yang ke H ini nyari yang paling optimal. Nah, berhubung adanya cuman yang ke H ini cuman ada E-nya itu 1 doang, berarti ininya 3 tambah 1, berarti 4. Nah, habis itu nyari F yang ke H. F yang ke H cuman ada 1 juga. Berarti 6 tambah 3 itu 9. 9 juga. Dan juga G-nya. G-nya ini juga G yang ke H 3 ditambah 3 berarti 6. Dan juga gini yang yang ke I juga gitu, dari E F G-nya ini ditambah 4 ditambah dengan hasil yang ke I-nya ini didapat 8 7 8 7 7. Nah, kenapa ada FS ini? Ini tuh perbandingan antara yang paling dekat, misalkan dari E ke H apa E ke I ini yang paling dekat. Berarti kan ini yang paling dekat E ke H, dan juga ini juga yang paling dekat E ke I, F ke I, dan ini G-nya itu dari yang paling dekat itu G ke H X. Nah, yang untuk stage 2-nya juga sama. Misalkan kayak B B ke E 4 dari iterasi yang sebelumnya 4 tambah 7. Itu kan jadinya 11. Habis itu C C ke F. C ke E. C ke E itu berarti 4 ditambah 3. Habis itu yang D, D-nya itu 4 ditambah 4, jadinya 8. Dan juga sama juga nih yang F juga diterasiin, ditambah-tambahin juga. Dan juga dapat yang G, itu ditambah-tambahin. Habis itu dibandingin. Ini kan yang paling kecil 11, berarti kita perbandingan 11, 7 sama 8 yang paling kecil. Nah, habis itu ini adalah titik yang optimal. Misalkan B ke E atau F itu B ke E atau B ke F ini yang optimal. Sama C yang optimal cuman ke satu titik yaitu E. Kalau D juga E sama F. Itu dua titik yang optimal. Nah, habis itu stage satunya itu kan udah nyari titik yang optimal dari 11, 7 sama 11, 7 sama 8 ini dari iterasi yang sebelumnya. Nah, dari A-nya juga ini juga sama tuh. Dari A ke B 13, A ke C 11, D ke A 11. Nah, perbandingannya 11. Berarti dari yang paling optimal itu dari A-nya itu kemana? Berarti antara ke C atau ke D yang optimal. Dan next. Nah, dari pertanyaan tersebut kita dapatkan konklusinya itu. Nah, jadinya tuh solusi optimalnya itu adalah salah satunya itu yang ini ACEH. Nah, itu. Nah, ini tuh diagram yang udah optimal. Jadinya itu dari A ke C atau A ke D. Habis itu dari C ke E, habis itu ke H, atau habis itu ke tujuan akhir yaitu California. Dan selanjutnya ada yang alternatif lain. Habis itu dari A ke D, D ke E ke H, habis itu H ke tujuannya. Ataupun juga dari A ke D ke F ke I. Nah, itu sih yang terakhir. Ini adalah contoh diagram yang efektifnya. Oke. Oke, itu aja dari saya, Faiz Raffi Surya Pradana. Terima kasih sebelumnya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.